Selamat pagi, pahlawan ekonomi pejuang muda Surabaya. Di rumah saja pasti laku. Kembali lagi kita berjumpa hari ini dengan saya, Chef Joko Wisantoso dari Surabaya Hotel School. Hari ini kita akan belajar membuat olahan ikan, yaitu ikan tongkol suwir masak pedas. Bahan yang perlu kita siapkan adalah ikan tongkol yang sudah kita suwir, kemudian 2 cm kunyit dan jahe, daun jeruk, batang serai yang sudah dimemarkan, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Ini semuanya nanti akan kita haluskan sehingga berbentuk seperti bumbu halus. Kemudian untuk perasanya kita tambahkan lada bubuk, gula merah yang sudah diserut halus, garam, dan jangan lupa kita siapkan air asam jawa atau air asam matang. Setelah kita haluskan semua bumbu, kita masukkan ke dalam wajan atau teflon. Gunakan api yang besar. Kita tunggu sampai sedikit panas. Setelah bumbunya panas, di bagian pinggir sudah berbusa, kita kecilkan sedikit apinya. Kita masukkan batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian daun jeruk yang sebaiknya kita ambil bagian tulang daunnya, jadi kita pakai bagian pinggir daunnya saja. Kita besarkan apinya sambil menunggu bumbu kembali panas dan melayukan batang serai. Kalau batang serainya sudah layu, selanjutnya kita siapkan 2 sendok makan air asam jawa. Kita tuangkan. Biarkan sampai sedikit menguap, tapi tidak terlalu kering. Kembali kita tambahkan sebagai perasa, yaitu kurang lebih 3 sendok makan gula jawa yang sudah kita serut untuk mempermudah supaya cepat larut, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kembali kita aduk sampai gula jawa larut. Setelah bumbunya sedikit mengering dan gula jawa sudah larut menjadi satu dengan bumbu,
Segera kita masukkan ikan tongkol yang sudah disuir. Kecilkan api. Kita diamkan lagi. Jangan terlalu sering diaduk untuk menghindari supaya bagian daging ikannya tidak terlalu lembut. Kembali kita aduk sampai benar-benar semua bagian ikan terlumuri oleh bumbu. Sekarang kita boleh pisahkan bagian batang serai untuk menghindari supaya tidak tercampur. Kembali lagi kita aduk. Selesai sudah ikan tongkol suwir pedas. Setelah ikan suwir siap, kita tinggal plating. Di sini boleh kita tambahkan potongan pete kalau suka, atau lam toro, atau jengkol. Selagi hangat untuk disajikan bersama dengan nasi putih hangat. Demikian kurang lebih ikan tongkol suwir masak pedas. Baik, jangan kemana-mana. Rekan-rekan pahlawan ekonomi Pejuang Muda Surabaya, kita akan lanjutkan dengan menu berikutnya, yaitu masih olahan tongkol, ikan tongkol suwir masak bawang kecap. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Kembali lagi kita akan melanjutkan menu yang kedua, yaitu ikan tongkol suwir masak kecap dan bawang. Tentu saja kita siapkan ikan tongkol yang sudah disuwir, kemudian 2 sendok makan bawang putih yang dicincang kasar, 3 sendok makan bawang merah juga dicincang kasar, 2 sendok makan minyak goreng atau salad oil, 2 sendok makan air asam jawa, lada bubuk, gula pasir, dan garam. Kita siapkan wajan atau teflon, harus benar-benar hangat. Kemudian kita tuangkan 2 sendok makan salad oil, langsung kita tumis bersama-sama bawang putih dan bawang merah.
Setelah kita tumis bawang putih sampai harum, kita perhatikan bawang putihnya jangan sampai terlalu gosong. Kalau warnanya sudah berubah menjadi kuning tua, kita kecilkan api kompor, kemudian kita tuangkan air asam jawa. Kita masukkan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok makan kecap asin. Kita tunggu sampai tambahan cairan air asam tadi mendidih. Segera kita masukkan suiran ikan tongkol. Hampir sama tipsnya dengan menu yang pertama tadi, jangan terlalu sering diaduk untuk menghindari suir ikan tidak terlalu hancur atau tidak terlalu lembut. Selesai sudah ikan tongkol suwir masak kecap dan bawang. Hampir sama dengan menu yang pertama tadi. Selagi hangat, ikan tongkol suwir masak kecap dan bawang bisa kita sajikan langsung dengan nasi putih hangat. Pas lagi hangat, kita tambahkan sedikit taburan bawang putih goreng. Demikian ikan tongkol suwir masak kecap dan bawang. Demikianlah tadi menu kita hari ini, yaitu olahan tongkol suwir. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini. Pahlawan ekonomi, pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Pahlawan ekonomi, pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Selamat siang semuanya. Belum ada pertanyaan? Sesuai teksturnya, selain pertanyaan dari Pak Rifai Ahmad Ageng, sesuai teksturnya selain ikan tongkol, ikan apa lagi yang bisa digunakan? Baik, untuk jenis ikan sangat disarankan yang mempunyai duri besar, artinya bagian dagingnya tebal seperti ikan jambal, ikan tuna, ikan salmon, ikan kakap boleh. Tetapi kalau bandeng yang struktur
durinya terlalu banyak, nanti akan merepotkan kita setelah proses steam. Karena pertama kali memang ikan harus dikukus atau di steam dulu, setelah itu didinginkan baru kita suwir. Tapi kalau kita pilih ikannya terlalu banyak duri, nanti akan kita kerepotan di pada waktu proses suwirnya. Mungkin itu jawaban untuk Pak Rifai. Pertanyaan dari Mbak Intan Devi, kalau menggunakan ikan pari bagaimana Pak? Apakah cocok? Ya, ikan pari mungkin kurang bisa diterima di olahan basah ya. Tapi kalau digoreng kering malah bisa. Jadi sebaiknya pakai ikan yang struktur dagingnya tebal saja. Lanjut pertanyaan dari Bu Yayu. Apa ada perbedaan rasa ketika bawang brambang dicincang kasar dengan yang diiris tipis? Ya, tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya saja kalau kita cincang lebih getahnya lebih banyak keluar, sehingga kalau orang Surabaya bilang langunya itu lebih cepat menguap ketika proses ditumis. Akan tetapi kalau kita iris tipis, pada waktu irisan itu kadang-kadang suka bikin nangis Bu Yayu, karena getah dari bawang merah khususnya itu akan lebih cepat menguap ke atas. Tapi ketika kita geprek kemudian kita cincang dengan lebih cepat, prosesnya akan lebih, getahnya masih nempel di situ gitu. Makanya kalau kita perhatikan orang penjual mie goreng, nasi goreng pinggir jalan, mereka hanya menyiapkan telenan sama pisau besar, sekali digeprek langsung dicincang, langsung dimasukkan ke wajan. Jadi itu memang teknik yang lebih cepat untuk mendapatkan cita rasa yang lebih harum. Mungkin itu jawabannya Bu Yayu. Pertanyaan lanjut dari Mbak Ica Akisha. Itu tongkol segar yang dikukus atau direbus apa tongkol pindang? Ya, kalau yang kita praktekkan pakai tongkol segar, tapi opsi kalau memang di tempatnya Mbak Ica lebih mudah untuk mendapatkan ikan tongkol dalam bentuk yang sudah dikukus, dalam bentuk pindang, boleh saja dipakai. Selanjutnya, masih dari Mbak Ica, numisnya tanpa minyak. Ini pertanyaan untuk menu yang pertama apa yang kedua? Kalau menu yang pertama, masak pedas, itu tanpa minyak. Tapi kalau yang masak kecap bawang, pakai minyak sedikit. Baik, pertanyaan dari Bu Sri Wahyuni. Apakah air asam Jawa jika diganti dengan air jeruk nipis boleh? Ya, boleh saja. Karena unsur asid atau untuk unsur asam sengaja kita tambahkan untuk mengurangi aroma amisnya ikan. Jadi kita pakai jenis ikan apapun tetap harus ditambah cairan asid, cairan asam. Masih ada lagi? Oke. Selanjutnya dari Bu Sri Wahyuni, apa perbedaan menumis dengan minyak dan tanpa minyak? Ya, namanya menumis pasti pakai minyak. Kalau tidak pakai minyak, itu namanya braise atau semur. Selanjutnya, baik, pertanyaan dari Ibu Titik. Ibu Titik Kawati. Tips memilih ikan tongkol yang bagus. Ya, di pelatihan kita beberapa waktu yang lalu pernah kami jelaskan juga untuk ikan sebaiknya kita perhatikan bagian mata terlebih dahulu. Bagian matanya harus bening, tidak ada putih atau kecoklatan. Kemudian baru selanjutnya di bawah
rahang atau insang kita pegang tidak ada lendir. Kemudian di bagian sisik, bagian sisiknya kalau memang ikan yang bersisik seperti kakap, gurami, pastikan sisiknya masih keras, artinya tidak mudah ditekuk dengan 2 jari. Mungkin itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Lili Solihati. Olahan ikan tongkol pedas tadi numisnya nggak pakai minyak goreng. Betul sekali, tanpa minyak. Kalau yang kedua, menu yang kedua memang pakai minyak sedikit. Memang sengaja supaya tidak gampang nyegrak. Kalau kita membuat sambal di rumah, biasanya ibu-ibu digiling dulu atau diulek dulu, kemudian kita tumis pakai minyak, biasanya akan menimbulkan aroma yang sengak atau nyegrak. Selanjutnya, kembali dari pertanyaan dari Bu Yayu Surat. Minyak salad oil dengan minyak goreng biasa apa perbedaannya? Ya, kalau kita peduli dengan kesehatan, biasanya disarankan untuk menggunakan salad oil. Begitu juga yang disajikan di resto-resto yang mahal atau hotel-hotel berbintang, biasanya mereka menumis atau olahan apapun yang memang dimasak dengan menggunakan minyak, yang digunakan biasanya salad oil. Tapi kalau kita pakai sendiri di rumah, kita pakai minyak goreng tidak masalah. Yang penting minyak gorengnya pastikan yang masih baru atau masih bening, karena biasanya ibu-ibu suka setelah 2 atau 3 kali gorengan itu disimpan ya, aldehid itu kita kenal dengan istilah jelantah. Itu memang sangat enak sekali kalau untuk membuat sambal. Tapi kalau untuk olahan yang kita harapkan nilai komersilnya tinggi, sebaiknya ibu-ibu pakai minyak yang masih baru atau minyak yang masih bening. Begitu jawabannya. Selanjutnya, ini saya jawab juga, Mas. Oke. Pertanyaan dari Mak Fikar, bagaimana cara memperoleh rekaman materi video olahan tadi? Ibu bisa langsung download di Facebook. Baik, masih kami tunggu pertanyaan selanjutnya, masih seputar olahan ikan tongkol suwir. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita simak yang mau lewat berikut ini. Tetap semangat, pahlawan ekonomi, pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Didi Ismantoro yang menanyakan mengenai selling price ya. Dari resep yang sudah dicobakan tadi, berapa nilai ekonomis atau harga jualnya? Baik, untuk beberapa wilayah di Surabaya, mungkin harga ikan agak sedikit ada perbedaan, Pak Didi. Kalau yang dekat di daerah utara, di Pabean, mungkin bisa mendapatkan ikan tongkol harga 42.000 itu sudah bagus. Tapi kalau di tempat saya di bagian barat, kebetulan ada selisih 4.000, jadi agak mahal. Jadi kaitannya dengan harga pokoknya, HPP-nya, kalau Pak Didik bisa mendapatkan harga yang lebih miring, pasti nanti akan pengaruh dari harga jualnya. Kemudian gramasi atau bagaimana Pak Didik memporsikan untuk dijual, ya itu juga beda UKM, beda juga takarannya. Selanjutnya kemasannya juga
dipilih yang benar-benar food grade. Tapi kalau hanya untuk yang dimaksud Pak Didi ini misalnya untuk sajian di warung yang yang tidak dijual dalam bentuk kemasan, mungkin Bapak bisa jual 12 sampai 15 ribu sudah termasuk nasi. Baik, selanjutnya dari Bu Yayu lagi. Ikan tongkol pedas tadi kalau dibuat isian adonan donat bertahan sampai berapa lama, nggih? Baik sekali. Ini ide yang kreatif dari Bu Yayu. Oke, biasanya kalau saudara-saudara kita yang di daerah Sulawesi memang komoditi ikan tongkol sangat mudah didapatkan, makanya di daerah Sulawesi khususnya di Gorontalo dan Manado sangat memungkinkan untuk menjual ikan tongkol sebagai isian atau varian dari kue yang kita kenal dengan istilah kue panada. Itu memang isiannya dari ikan tuna atau ikan farmnya ikan tongkol. Tapi kalau ibu mau mengkreasikan donat yang diisi dengan ikan, sebaiknya waktu menumisnya tadi ibu harus benar-benar menguapkan seminim mungkin kandungan air. Karena di beberapa pelatihan yang terdahulu kami pernah sampaikan sebetulnya yang mempengaruhi kualitas produk kita menjadi cepat rusak atau kurang layak untuk dikonsumsi itu adalah unsur air. Makanya sangat disarankan pakai vakum, kemudian pakai spinner kalau misalnya olahannya dikeringkan seperti abon, seperti itu. Jadi Bu Yayu bisa menumisnya agak lama, tapi jangan sampai terlalu sering diaduk juga supaya tekstur dagingnya tidak hancur. Kemudian Bu Yayu kalau mau nimbun sebaiknya pakai tempat yang benar-benar kering juga. Syukur-syukur bisa vakum, benar-benar kedap udara. Itu bisa bertahan sampai 2-3 minggu tergantung kemasannya, penyimpanan. Tapi kalau hari ini bikin, kemudian hari ini dibuat, adonan donat pun itu kering ya, enggak terlalu mengandung banyak air. Mungkin disarankan jangan lebih dari 12 jam untuk holding time atau masa layak saji. Jadi kalau misalnya Bu Yayu bisa memproduksi donat yang sudah diisikan tadi, anggap aja jam 8 pagi, tambahkan 12 jam ke depan, jadi maksimum atau selama-lamanya mungkin jam 8 sore layak untuk dikonsumsi. Mungkin itu jawabannya Bu Yayu. Ya, pertanyaan lagi dari Mbak Ica Agesa. Apakah olahan tongkol itu bisa dikemas di dalam botol? Tahan berapa lama? Ya, hampir sama pertanyaannya dengan Bu Yayu. Yang penting unsur airnya harus dikurangi. Kalau kita ingin mengemas sebuah olahan makanan yang bisa diharapkan bertahan lama. Tapi kalau di rumah tidak ada vacuum pack, itu Ibu atau Mbak Ica bisa pakai plastik Tetra Pak yang di atasnya ada klipnya itu biasanya terbuat dari aluminium foil, itu bisa tahan sampai 3 hari. Tapi kalau benar-benar di vakum pakai vakum mesin bisa sampai 3 bulan. Itu mungkin jawabannya Mbak Ica. Dari 2 resep tersebut,
Oh, pertanyaan dari Pak Didi. Ya. Dari 2 resep tersebut hasilnya kan kering atau tanpa cairan. Kalau misalnya kita mau buat yang berkuah, apa saja yang perlu ditambahkan agar tidak mengurangi atau merubah rasa? Ya, jadi kaitannya dengan Pak Didik yang pertanyaan sebelumnya tadi, kalau misalnya disajikan langsung atau dikemas, itu kita tinggal memperhatikan unsur cairan atau liquidnya. Tapi kalau memang untuk sajian ala minute, maksudnya sajian dadakan, hari ini kita membuat, hari ini juga diharapkan bisa dijual, misalnya seperti di kedai atau warung, olahan yang berkuah supaya tidak mengurangi atau tidak merubah rasa. Di awalnya tadi pada waktu kita menumis bumbu, setelah bumbunya terasa harum baru tambahkan santan atau air, hampir sama seperti olahan garang asam. Itu kan setelah kita tumis kita masukkan cairannya. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Didik. Itu sudah tadi. Yang ini juga sudah Mas Arya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Wahyuni. Masakan tersebut kalau kami tambahkan santan sebaiknya berapa mili yang kami tambahkan? Baik, komposisi sebaiknya 3:1, artinya kalau misalnya Bu Sri menggunakan ikan suwirnya 300 gram, santannya 100 mili saja. Lanjut. Oke, belum ada lagi. Iya, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya seputar olahan ikan tongkol suwir. Bisa disebutkan kombinasi resep yang dihasilkan dari resep tongkol suwir? Ya, kalau misalnya olahan tadi Bapak Ibu di rumah ada mesin spinner, sekaligus bisa menjadi olahan kering atau olahan abon. Tapi kalau memang disajikan sebagai olahan yang langsung dihidangkan, bisa langsung pas hangat-hangat dengan nasi hangat. Kalau seleranya pedas bisa ditambahkan tambahan sambal atau lalapan. Jika dihidangkan dengan sup, mohon tips sup apa yang cocok? Baik, karena olahan ikan itu biasanya kita kalau belajar kuliner ada namanya fish fillet atau basic kaldunya itu dari rebusan air ikan. Maksudnya ikan yang direbus airnya itu digunakan untuk kuahnya. Sangat disarankan karena ikan itu secara sugesti kita menganggap bahwa semua ikan itu amis. Jadi Bapak Ibu perlu menambahkan rasa asam. Bisa diambil dari belimbing wuluh, bisa diambil dari tomat muda, bisa diambil juga dari asam yang masih mentah, dikerok sedikit kulitnya, dimasukkan, kemudian setelah layu baru diangkat. Sama seperti kalau kita membuat sayur asam di rumah, itu akan sensasi ikannya akan lebih cocok karena ada
sedikit asam. Kemudian kalau di Surabaya dengan cuaca yang panas seperti sekarang ini, asam dan pedas akan lebih cocok lagi. Jadi misalnya olahan ikannya jadi ikan tongkol suwir asam pedas, ya itu mungkin akan sangat nikmat dinikmati pada waktu siang hari. Mungkin itu jawabannya. Baik, untuk Emak Fikar. Oh, tadi yang menanyakan download video demo tadi ya. Panjenengan nanti bisa cari caranya di Google untuk tutorial download videonya tadi, Bu. Atau bisa minta tolong yang muda-muda di rumah yang paham gadget maupun paham digital. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan lanjutan dari Pak Didi Ismantoro. Apakah resep ini bisa diaplikasikan ke daging ayam? Oke, maksudnya ayam ya. Olahan ayam. Bisa saja Pak Didi. Jadi kalau memang panjenengan sudah berjualan ayam atau unggas, bisa saja mengaplikasikan resep ini sebagai penggantinya ikan tongkol. Silakan. Baik. Jika dikombinasikan dengan bubur, bahan apa saja yang perlu ditambahkan? Oh, maksudnya olahan ikan tongkol suwir tadi dijadikan lauk, di atasnya bubur, mungkin begitu ya? Baik. Rasa dari resep tadi memang sudah dominan, jadi mungkin hanya perlu tambahkan bawang merah goreng atau berambang goreng kalau yang menu tongkol pedas. Tapi kalau yang di resep satunya bawang kecap tadi mungkin tidak perlu ditambahkan, hanya potongan daun kucai atau daun ketumbar, ditambahkan taburan sedikit di atasnya ikan yang sudah dijadikan lauknya bubur. Baik, silakan yang mau masih bertanya lagi, masih seputar olahan ikan tongkol suwir. Baik, demikian tutorial online kita hari ini. Semoga resep dasar ini bisa panjenengan kreasikan dengan lebih baik. Syukur-syukur bisa menambah varian menu-menu jualan panjenengan semua. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku.